Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini tuh banyak banget ya berita-berita di luar sana yang tidak menyenangkan ya. Kondisi-kondisi keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Dan ya salah satu yang kadang ditawarkan kepada kita tuh apa Bapak Ibu? Asuransi. Asuransi supaya kalau sakit, kalau nggak ada uang sudah bayar asuransi, asuransi yang bayar gitu kan katanya. Kalau nanti itu asuransi jiwa, kalau kita kenapa-kenapa ya kan kita semua ini lagi antri ya Bapak Ibu, kita pulang ke rumah Bapak, ntar jaminannya anak-anak kita dapat gitu ya, asuransi yang kita tabung. Apalagi harta, kebakar atau apapun itu lalu kita di covering oleh asuransi. Tapi kadang-kadang ketika kita coba pergi ke asuransi itu nggak juga seperti yang dijaminkan. Kadang-kadang malah kita ya Bapak Ibu yang ikut misalnya BPJS dan sebagainya kan kadang-kadang malah kita nggak bisa mengklaim dengan semudah itu. Begitu banyak aturan, tantangan, halangan ketika kita akan mengklaim. Tapi waktu mau dimasukin untuk ikut peserta asuransi gampang banget. Kita dikejar-kejar, ditelepon-telepon ya. Itulah manusia. Itulah dunia, penuh dengan janji, tapi kebanyakan janjinya janji palsu, ya. Oke, tapi pagi ini ada satu asuransi yang terpercaya, jaminan kekal, yang Bapak Ibu nggak perlu ragukan, nggak perlu khawatirkan, ya dan amin. Amin. Yang saya mau tawarkan bagi Bapak Ibu, berapa banyak yang mau terima pagi ini? Nggak pakai bayar dengan duit, nggak pakai duit Bapak Ibu, tapi justru lebih mahal dari duit, dan itu adalah hidup kita. Wow, amin. Pagi ini kita akan menerima sebuah jaminan keamanan. Saudara Bapak Ibu akan aman, man, dan bukan cuma aman selama ada di dunia, tapi sampai di kekekalan. Dunia boleh bergoncang, langit dan bumi boleh lenyap, tapi jaminan ini akan tetap jadi milik Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan memperoleh jaminan kelimpahan. Roti, makanan, minuman selalu tersedia. Ini ada di sini. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama. Yesaya 33 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. 2 ayat saja Bapak Ibu. Oke, kita baca. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ini jaminannya Bapak Ibu. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Wow. Terjemahan sehari-hari bilang begini, maka kamu akan terlindung dan aman, seolah-olah berada di dalam benteng yang kuat. Makanan dan minuman akan selalu tersedia bagimu. Wow. Terjemahan lama bilang begini, orang itu duduk di tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu tempat yang aman, ya. Predator nggak bisa nyapai tempat itu, saudara. Kubu di atas bukit batu, kubu adanya di atas bukit batu pula. Itulah perlindungannya yang tiada terhampiri. Musuh nggak bisa capai saudara. Keren banget nggak? Rezekinya pun dikaruniakan kepadanya, dan air minumnya pasti ada. Nggak pakai moga-moga. Moga-moga itu kan semua mogok dan gagal. Tapi ini pasti ada. Sudah tentu. Terjemahan isi Inggrisnya bilang begini, orang itu adalah orang yang tinggal di tempat tinggi, tempat aman. Orang itu ada seperti di dalam bebatuan, ya. Orang seperti itu akan selalu makan dan minumannya tidak akan berhenti.
terbukti. Saudara takut besok mau makan apa? Ada yang khawatir besok mau minum apa? Lihat jaminannya ini. Roti dan minuman saudara pasti ada. Gak akan ada yang namanya kelaparan. Katakan amin. Ini jamin loh. Dan tadi kita nyanyikan lagu tadi. Ketika Tuhan berfirman, semuanya jadi. Ketika dia janji, gak ada janji palsu. Janji Tuhan ya dan amin. Teruji, sangat bisa dipercaya sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat-sangat terbukti. Kita gak perlu ragukan janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi di dalam firman ini ada dua bagian. Janji dan Taurat, perintah. Hak dan kewajiban. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Apapun yang dijanjikan di dalam firman, makanya selalu ada kata begini, kalau kamu bikin ini, kamu akan dapat ini. Tapi jangan melakukan apa yang kita lakukan untuk dapat yang sesuatu itu. Itu akan membuat kita hidup di dalam Taurat. Kita akan melakukannya dengan susah payah. Aduh, nanti penuh dengan ketakutan. Kalau aku nggak bikin ini, aku kena hukum. Kalau aku nggak bikin ini, aku nggak dapat ini. Jangan. Itu akan membuat saudara dan saya punya energi yang cukup besar untuk hidup dalam ketaatan. Tapi kalau kita mendrive-nya dengan cinta, amin. Love make easy. Cinta membuat segalanya mudah. Mama kenapa mau bayar harga sih melahirkan anak? Kan taruhannya jiwa. Tapi kenapa kita mau melakukannya? Karena cinta. Kenapa kita mau hidup mendampingi suami kita? Kadang-kadang mungkin kita kesel. Kenapa kita mendampingi istri kita? Kadang-kadang cerewetnya minta ampun. Tapi kenapa kita masih ada di situ? Karena cinta. Kenapa kita masih mau tetap jadi mama walaupun anak kita ngeselin? Nggak seperti yang kita mau, cuman minta, tapi nggak pernah mau memberi sesuatu kepada mama dan papanya? Karena cinta. Kenapa orang tua dan anak masih tetap ada di rumah, suami istri masih tetap ada di rumah? Kita tetap menjadi orang yang takut Tuhan. Walaupun banyak tantangan, ada banyak ganjaran di luar sana yang membuat kita bisa saja jatuh di dalamnya. Tapi saya percaya kalau saudara dan saya ada di sini, itu karena apa Bapak Ibu? Wah, kalau nggak ada cinta, rasanya berat ya. Saya mau tanya dulu sekali lagi, apa yang membuat Bapak Ibu ibadah pagi ini? Karena apa? Aturan, tugas, jadwal, kewajiban, ya takut jangan sampai kena hukuman. Itu kita sedang judi sama Tuhan. Tapi saya berdoa pagi ini, yang mendrive hidup kita lebih besar cinta. Amin. Itu akan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menerima jaminan ini dengan pasti? Gak perlu duit, tapi hidup kita yang kita taruh di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan tadi yang pertama mengatakan, saya berharap bisa selesaikan dengan cepat. Yang pertama Bapak Ibu, untuk kita bisa menerima janji, jaminan, asuransi, makanan tersedia, minuman tersedia, kita ada di tempat aman, predator, iblis, musuh gak akan bisa capai tempat kita. Yang pertama dikatakan, hidup dalam kebenaran. Ayat tadi kita lihat di bagian ayatnya yang kelima, orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, terjemahan lain berkata orang yang hidupnya lurus, nggak neko-neko, nggak kompromi, sekali benar-benar aja bersama dengan Yesus. Menjadikan firman-Nya itu pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita hidup di jalan kebenaran, maka kita hidup di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Visi gereja ini have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Apakah saudara yakin ada Yesus di dalam saudara? Bapak Ibu yang ada di Zoom, tulis di kolom komentar kalau Bapak Ibu yakin Yesus di dalam saudara. Bapak Ibu yang ada di sini katakan Yesus ada di dalam saya. Amin. Amin.
Ketika kita yakin Yesus ada di dalam kita, semua jaminan tadi itu akan ikut kita. Kita jadi magnet untuk semua janji Tuhan itu. Keren. Kita nggak perlu kejar. Kita akan hanya duduk diam di jalan yang benar, ya. Hidup menuruti firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, yes dan amin. Dan lakukan. Kita nggak jadi orang bodoh yang cuma dengar, tapi tidak pernah melakukan. Kalau mau usut punya usut, setiap minggu kan kita dengar firman. Dan kalau mau check and recheck, sama aja tuh. Supaya hidup benar, supaya hidup takut Tuhan, sama aja. Cuman versinya beda-beda. Ya, kalimatnya beda-beda, pengajarnya beda-beda. Tapi pertanyaannya, semua yang kita sudah dengar itu, berapa persen yang sudah kita taati? Ya, apakah kita sudah jadikan firman itu pelita bagi kaki kita? Firman-Mu pelita bagi kakiku, atau firman-Mu terang bagi jalanku. Apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita? Saya percaya sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dunia ini penuh dengan kegelapan Bapak Ibu. Ada banyak tawaran di luar sana. Ego kita pun menawarkan untuk ikut apa yang kita mau. Tapi cobalah untuk mulai rem dengan firman. Ketika ego kita bilang lakukan ini, tapi Roh Kudus tanya dulu, boleh nggak Tuhan? Kalau Tuhan bilang jangan, ikutin yang Tuhan bilang. Walaupun itu nggak cocok dengan yang kita mau. Dalam semua sisi kehidupan. Belajar melibatkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan Bapak Ibu, 1 jam di depan kita gak pernah tahu. 1 langkah di depan kita gak pernah tahu. Ada banyak anak-anak muda yang kemarin saya dengar ya kesaksian ya, anak masih muda 19 tahun. Masih melayani dengan luar biasa. Cuman buka kompor gas dan terbakar. Dan dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya puji Tuhan kalau dia sudah ada di dalam kebenaran, dia sudah melayani Tuhan. Kan semua kita mati dengan cara yang berbeda. Mungkin itu cara Tuhan panggil dia dengan cara itu. Artinya gini, kita gak pernah tahu kapan hidup ini berakhir. So jangan main-main dengan hari esok karena esok belum tentu ada. Kalau hari ini kita masih hidup, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawablah dengan semua yang kita lakukan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan Bapak Ibu. Terlalu banyak dengar, terlalu banyak tahu, terlalu banyak bisa bicara, itu tidak jaminan melebihi kita mau taat melakukannya. Yang kedua, ketika kita tahu kita hidup dalam kebenaran, menjadikan firman itu terang bagi jalan kita, maka lifestyle orang yang hidup dalam kebenaran yang kedua dimulai dari lidah, dari mulut. Karena Alkitab menjamin ciri yang kedua untuk kita bisa menerima jaminan ini adalah bicara dengan jujur. Bicara dengan jujur artinya tidak ada dusta di mulut kita. Wow. Efesus 4 ayat 24 dan 25 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Anggota apa? Anggota tubuh Kristus. Terjemahan sehari-hari bilang, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Karena itu saudara-saudara semua, jangan lagi berdusta, berlakulah jujur yang satu kepada yang lain, sebab kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Jadi kaki gak mungkin tipu tangan, tangan gak mungkin tipu mulut, mulut gak mungkin tipu telinga, karena kita satu tubuh. Tangan lakukan apa, kaki pasti tahu, mulut lakukan apa, hidung pasti tahu. Kan satu tubuh digerakkan oleh satu otak. Dan kepala kita adalah Yesus. Seandainya otak Yesus itu menjadi bagian dari seluruh tubuh Kristus, saudara mau berasal dari Makassar, mau dari Ambon, mau dari Cina,
Saudara mau punya harta banyak atau nggak punya harta, saudara mau punya posisi apapun, kita satu. Amin. Nggak ada dusta di antara kita. Nggak ada kata-kata alasan untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita. Belajarlah jujur, belajarlah terbuka. Semua kita punya blind spot. Dan belajar menerima teguran, belajar menerima nasihat. Jangan membuang kesalahan kepada orang lain untuk menutupi bagian-bagian kelemahan kita. Maka sampai tua kita gak akan pernah mengalami yang namanya perubahan. Dan semua janji Tuhan tidak akan ditepati dalam kehidupan kita. Karena bukan Tuhan gak mampu menepatinya. Kita yang menolaknya dengan sikap kita. Mari belajar jadi orang Kristen yang jaga mulut. 1000 dusta sehari, saya pernah baca satu buku ya Bapak Ibu. Terlalu mudah kita mengatakan hal yang tidak benar seperti apa yang kita alami. Contoh ya, kita datang ke sini misalnya tadi terlambat karena bangun kesiangan. Tapi kita bisa bilang apa? Macet. Itu kan bohong. Udah ketahuan kita salah misalnya ya. Terus kita bilang, ya karena si A, B, mungkin iya bisa ada alasan. Tapi kan pasti ada andil kita di situ. Nah, yang gampangnya tuh kan cuman bilang, iya saya salah, saya minta maaf. Tapi kita bikin 1000 renda perkataan dan kalimat hanya untuk menutupi kesalahan kita. Itu dusta. Dan itu halangan untuk kita menerima janji-janji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 6 berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita bilang kita anak Tuhan, kita bisa pimpin pujian, kita bisa WL, kita bisa singers, kita bisa khotbah di sini, kita bisa main musik, kita bisa asyir, kita bisa multimedia, kita bisa kelihatan di luar perform kita, wow anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi kalau sikap-sikap kita yang tersembunyi, kita nggak bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itu dusta. Alkitab berkata, kita bilang kita beroleh persekutuan dengan Dia, tapi kita hidup di dalam kegelapan. Kita masih gosip orang, kita masih fitnah orang, kita masih iri hati. Dan yang tahu cuma Tuhan kan hati kita. Dan kita juga pasti tahu. Kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita masih bombe orang, masih benci orang, masih dendam, masih nggak ngomong sama orang. Saya tuh sedih. Kadang-kadang kita berteman, lalu ada misalnya ada satu mungkin perbedaan, langsung jadi musuh, langsung nggak mau berbicara. Padahal dia bilang dia orang Kristen, masih pergi ke gereja, masih melayani, tapi ada iri dendam di dalam hatinya, tidak terselesaikan. Alkitab bilang kalau kamu mau datang bawa korban beribadah, kalau ada yang gak benar di hatimu, selesaikan dulu. Tapi kita ini bawa sampah kemana-mana, bawa kebencian, bawa dendam, bawa iri kemana-mana. Itu dusta loh, kita mendustai Tuhan loh. Kita melayani Tuhan, saya introspeksi Tuhan, ampuni. Kalau kadang-kadang kita lebih suka perform penampilan orang supaya lihat kita tuh orang baik. Tapi di dalam sini nih tulang belulang. Itu firman Tuhan bilang, Tuhan gak berkenan. Yuk Bapak Ibu, firman ini untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya. Belajar introspeksi dan berubah setiap saat. Berkatalah jujur, ya. Kita bilang kita orang Kristen, KTP Kristen, lahir baru, tapi hidupnya nggak bertobat. Masih ada bombe, masih gosip, masih fitnah, masih memberontak. Dibilang A, bikinnya C, D, E, F. Dengan orang tua, entah di rumah, entah di gereja, entah di kantor. Kita hidup semau kita. Tapi kita bilang kita orang Kristen. Itu dusta. Kita bilang dia Bapa. Iblis itu bapa segala pendusta. Jadi kalau kita masih dusta dan bohong, tidak jujur, kita bukan anak Tuhan, kita anak setan. Karena Alkitab berkata, iblis itu bapa segala pendusta. Jadi yang masih suka dusta itu anak setan.
kalau kita bilang kita anak Tuhan, jujurlah. Jujur itu bukan berarti kita nggak ada salah, bisa salah. Kita punya kesempatan salah itu setiap saat, bisa dengan pikiran, merasanin orang, membenci orang, mulut kita, bicara lain, hati lain, mulut lain. Tapi langsung, aduh Tuhan, apa tuh tadi ya? Ampuni Tuhan, darah Yesus sucikan saya. Dan darah Yesus masih segar sampai hari ini untuk menyucikan dosa kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang penting adalah kita sadar. Masalah terbesar orang Kristen adalah tidak sadar bahwa dia butuh pengampunan. Tidak sadar bahwa dia bisa salah. Tidak sadar bahkan bahwa dia tuh lagi salah. Itu bahaya. Makanya kalau orang tenggelam di laut akan gampang ditolong kan. Kalau dia diem kelelep lalu orang datang mau angkat dia, gampang. Tapi kalau dia berontak, artinya dia nggak mau bahwa dia tuh salah, dia nggak mau tahu bahwa dia tuh lagi tenggelam, beneran tenggelam. Jadi mari kita belajar jadi orang yang jujur. Amin. Amin Bapak Ibu. Setiap saat akui. Malah mau tidur Tuhan sepanjang hari ini. Wow, tadi pagi aku marah-marah. Tadi siang aku nggak taat. Tadi sore aku jengkelin anak-anakku. Selesaikan. Selesai. Buat Tuhan pengakuan itu penyelesaian. Jadi kalau ada intimidasi, kamu kan begini, yang runut dari kemarin dulu. Apalagi ingat kesalahan orang. Bukan kita punya kesalahan saja, tapi orang juga kita runut kesalahannya. Kita temannya setan. Karena dia datang itu untuk apa? Mengingatkan dosa kita. Tapi Yesus datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Wow, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab itu kalau hari ini kita masih kurang jujur, ayo berbenah. Amin. Pastikan di mulut kita. Mari taruh tanda salib di mulut Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu. Yang ada cuman perkataan kebenaran. Dari mulut ini harus cuman ada kata kebenaran, kata berkat, ya. Dan sadar setiap saat, sadar. Saya lagi latih ya. Udah mending lu dim. Kalau memang nggak bisa kontrol mulut, mending keep your mouth. Tutup mulut ya. Jika perlu pakai plester. Daripada kita ngomong tapi salah, ya Bapak Ibu ya. Kita sedang belajar. Yang ketiga Bapak Ibu, apalagi rahasia untuk kita menerima jaminan itu? Firman Tuhan berkata, menolak untung hasil apa? Pemerasan, ya. Ayat yang tadi Yesaya 33 ayat 15. Yang menolak untung hasil pemerasan, ya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu pemerasan tuh ini. Tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Ya. Terjemahan NET bilang orang yang menolak mengambil keuntungan dari tindakan menindas, ya. Jadi jangan untuk dapat sesuatu kita tindas orang. Tindas mungkin bukan cuma dengan misalnya dengan uang, tapi kita tindas juga dengan sikap kita untuk supaya kita mendapat dukungan atau persetujuan. Tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain dengan ancaman. Kalau kamu nggak kasih, itu peras namanya. Kalau kamu nggak ikut saya, kalau kamu nggak taatin saya, nah kadang-kadang kita lakukan itu tanpa sadar. Mungkin di rumah dengan anak-anak, mungkin suami dengan istri, mungkin teman-teman satu dengan yang lain, bisa. Mungkin pekerja satu dengan yang lain, pemimpin gembala satu, bisa saja. Ya. Dan mari kita belajar untuk menolak, untuk mendapat keuntungan dengan penindasan.
Mungkin secara uang kita tidak peras, tapi menguasai orang. Kalau kamu nggak ikut saya nggak akan bantu kamu nggak akan saya tolong untuk bla 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 dan sebagainya. Atau mungkin kita melakukan kebaikan, tapi dengan tanda petik motivasi kita, kebaikan kita supaya saya mendapat dukungan. Orang bilang saya orang baik. Itu menekan orang akhirnya tanpa kita sadari Bapak Ibu. Karena akhirnya kita membawa orang untuk bagaimana mendukung agenda-agendanya kita. Mungkin bahkan kita membuat satu komunitas yang di dalamnya tanpa kita sadari ada agenda-agenda pribadi yang akhirnya kita bukan menolong orang lain, tapi akhirnya orang itu mau gak mau harus ikut kita. Intinya begini Bapak Ibu, yang bisa tahu tuh hati kita, motivasi kita. Jujur dengan Tuhan, kasih kita, kebaikan kita tulus enggak? Kalau kita melakukan ini nih ada andil apa atau ada mau apa di dalamnya? Kalau itu untuk menyenangkan Tuhan dan mau menjadi berkat bagi orang lain, itu yang disebut melakukan tanpa pemerasan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari jadilah orang-orang yang jujur dalam sikap dan tingkah laku kita, dalam semua yang kita lakukan. Lalu yang keempat Bapak Ibu, tidak memeras orang. Yang keempat adalah apa? Tidak menerima suap. Ya. Tidak menerima suap. Apa itu suap? Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang pemberian dalam bentuk uang untuk menyogok, atau bisa juga dengan jasa. Ya. Contoh, seorang hakim yang menerima suap misalnya untuk memutuskan perkara yang salah, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Itu suap, disogok Bapak Ibu. Banyak kasus sekarang ya yang terjadi di luar sana. Kadang bukan cuman pembunuhan, tapi ya itu tadi dengan keuangan, dengan kita punya kemampuan, ya. Saya bikin ini, kamu harus bikin itu sama saya. Contoh seperti begitu. Contohnya ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Alkitab ini juga berisi banyak cerita-cerita orang yang mengalami disuap ya. Contohnya siapa? Balak dan Bileam. Kalau kita lihat di dalam Bilangan 22 ayat 17 sampai 18. Dikatakan, sebab aku akan memberimu upah. Aku akan memberi upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Jadi ceritanya ini tentang Balak dan Bileam. Balak ini adalah seorang pemimpin dan dia sudah mulai takut dengan bangsa Israel. Dia dengar cerita tentang bangsa Israel yang begitu punya kekuatan untuk menghancurkan bangsa-bangsa lain. Lalu dia takut nanti satu saat dia akan menghadapi bangsa ini. Dan dia dengar si Bileam ini adalah seorang nabi Tuhan yang ketika dia bernubuat, dia menyampaikan firman Tuhan, itu terjadi. Nah, lalu dia menyuruh orang untuk pergi minta Balak untuk datang, minta Bileam untuk datang mengutuki bangsa Israel dengan imbalan ya di sini, sebab aku akan memberimu upah sangat banyak dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tapi saudara dengar, ini ciri orang yang menolak suap. Kata firman Tuhan, mengebaskan tangannya, orang mau suap dia tolak. Ya, Bileam bilang begini, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Wow. Amin Bapak Ibu. Mari kita jadi orang yang seperti begini. Dipengaruhi untuk melakukan yang tidak benar, kita gak akan ikut. Sekalipun taruhannya adalah mungkin makanan kita.
Tuhan jamin memberikan air dan minuman, makanan dan minuman kepada saudara dengan berkelimpahan. Amin. Jangan takut ketika orang menawarkan saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, supaya jaminannya Anda mendapat satu keuntungan di sana. Ketika saudara ya, Anda telah menerima suap. Mungkin tidak dalam bentuk uang, tapi dalam pengaruh jasa, dihargai, mendapat satu jaminan yang menguntungkan diri saudara. Tapi ketika taruhannya Anda harus melenceng dari kebenaran, jadi orang yang tidak setia, jadi orang yang tidak sungguh-sungguh, memberontak mungkin, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Gosip ikut-ikutan di sana, Alkitab bilang, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jadi kalau ada lingkungan yang mengajak Anda gosip, mengajak Anda fitnah, mengajak Anda memberontak, dan karena orang itu menguntungkan dan kita ikut dia, itu suap. Tapi kalau saudara punya sebuah keputusan hati, apapun yang terjadi, saya akan tetap hidup dalam kebenaran. Saya tidak akan ikut dengan kelompok, atau saya akan tidak ikut dengan orang itu, atau saya tidak akan ikut dengan cara-cara yang dilakukan di sana. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anda sedang menolak suap. Dan itu jaminan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut, Bapak Ibu. Kalau orang baik dengan saudara, bagaimana sikap kita? Gampang kan kita baik juga. Tapi kalau orang itu gak pernah tolong saudara, yang ada bikin jengkel, bikin marah, apakah saudara masih tetap mau melakukan kebaikan? Kalau kita membeda-bedakan orang dengan sikap kita, karena tergantung apa yang kita dapat dari orang itu sama dengan kita sudah menerima suap. Artinya kita gampang berubah sesuai dengan keuntungan diri dan bukan kebenaran. Harusnya kalau kita ada di jalan yang benar, harusnya kalau kita hidup menurut firman Tuhan seperti Bileam, sekalipun tawaranmu satu istana penuh balak, tapi tidak mungkin aku menyerapah bangsa pilihan Tuhan. Sekalipun taruhannya adalah posisi, ada banyak orang sekarang yang jual Tuhan demi posisi. Saya punya ada satu keluarga yang untuk dapat pangkat, dia harus menyangkal Yesus. Dan dia memilih no. Mending saya di sini aja. Tapi sekali Yesus tetap Yesus. Ada banyak orang yang karena cewek cantik, cowok ganteng, rela tinggalkan iman kepada Yesus. Saya beritahu buat saudara, satu waktu nanti, untuk siapa yang pernah Anda kejar melebihi Yesus, dia akan jadi duri dalam daging buat saudara. Dia akan berbalik dan menjadi musuh dalam kehidupan saudara. Sebab itu mari belajar prioritas Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus lebih penting daripada siapa dan apapun dalam hidup ini. Amin. Itu tanda Bapak Ibu dan saya tetap ada di dalam kebenaran, taat kepada kebenaran. Kalau ada orang yang mengajak saudara untuk melenceng melakukan yang tidak benar, jangan pikirkan nanti kalau saya nggak ikut dia, saya nggak dapat ini, saya nggak dapat itu. Jangan, karena jaminan yang terpenting justru datang dari Tuhan. Amin. Kalau kita mulai mengandalkan orang supaya saya dapat ini, saya ikuti dia aja deh, saya taatin aja dia deh, saya ikutin dia, saya mau aja untuk kayak orang, kalau kalimat kasarnya ini kita seperti jadi penjilat Bapak Ibu. Maka kita sudah sama dengan Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Demi supaya saya mendapat dukungan dia, saya rela tinggalkan kebenaran. Itu Anda sudah masuk di ranah Yeremia 17 ayat 5. Mengandalkan orang lalu menjual Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu, jangan pernah. Saya perjalanan hidup saya sudah menyaksikan. Begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan untuk hal-hal fana ini, maka hal-hal fana itu akan balik jadi bumerang bagi dia. Mari belajar stay di dalam kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus. Anak-anak muda yang ada di sini, saya kasih tahu buat saudara, jangan jual Tuhan untuk cintamu. Karena cintamu itu satu saat nanti akan jadi musuh bebuyutan bagi Anda. Katakan amin. Katakan amin. Ada satu quote saya dengar ya. Taruh hatimu jauh-jauh di dalam Yesus.
Supaya kalau orang mau dapat hatimu, dia harus ketemu Yesus dulu. Amin. 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 Jadi hatinya Rani jangan taruh di sini, gampang diambil. Taruh di mana? Di Yesus. Pegang hatinya kuat-kuat Yesus. Supaya kalau orang mau ambil hati Rani harus ketemu Yesus dulu. Dan itu aman buat kalian anak-anak muda yang ada di sini. Amin. Yang hari ini punya hati ditawan oleh orang yang tidak mengenal Yesus, ambil segera. Katakan amin. Ini kayak udah ancaman ya. Tidak. Saya mengasihi kalian. Saya mengasihi kalian. Dan saya mau masa depan kalian itu sungguh ada dan harapan kalian tidak akan hilang. Sesuai dari moto gereja lokal ini. Amin. Jadi jadilah orang yang sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kebenaran tetap kebenaran. Mungkin di tempat pekerjaan, mungkin di sekolah ada banyak tawaran yang membuat Anda mungkin bisa bergeming. Tapi tetaplah ada di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, dikatakan yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rancangan penumpahan darah, dan menutup matanya supaya tidak melihat kejahatan. Ya, ini saya gabungkan dua poin ini jadi satu. Telinga dan mata. Ini alat input kan untuk masuk hoax, ya, perkataan-perkataan buruk, nasihat-nasihat buruk. Hati-hati dengan pergaulan. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara dengan orang itu input. Pergaulan yang buruk, input-input yang buruk akan merusak otak saudara. Lalu tanpa sadar yang akan keluar dari tindakan perkataan itu buruk juga. Mau tahu kita punya perkataan, mau tahu kita punya sikap, lihat temannya. Pasti temannya buruk, suka gosip, suka fitnah, suka jelekin orang, suka cerita hal-hal buruk. Pasti Anda akan jadi seperti begitu. Makanya Alkitab sudah tahu, dia bilang jaga pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main-main dengan pergaulan, dengan komunitas di mana saudara dan saya ada. Karena di mana kita berada, kita bisa kepengaruh. Ya, sebab itu jaga pergaulan. Jaga telinga untuk tidak mendengarkan hal-hal yang jahat. Rencana penumpahan darah ini bukan cuma bunuh orang, tapi niat-niat jahat. Untuk gosip, untuk fitnah, untuk memberontak, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu udah masuk di ranah itu, Bapak Ibu. Menutup mata supaya tidak melihat kejahatan. Dikatakan di sini, terjemahan sehari-hari bilang begini, jangan ikut dengan orang yang merencanakan kejahatan lain, dan jangan ikut dengan orang yang melakukan pembunuhan atau kejahatan. Orang-orang yang tidak merencanakan kejahatan dan kekerasan. Itu terjemahan lain, Bapak Ibu. Merencanakan kejahatan dan kekerasan dan tidak berusaha untuk menyakiti orang lain. Jadi kalau temanmu ajak misalnya ya untuk kita melakukan sesuatu yang ternyata nanti nih bikin teman kita susah atau sakit hati atau terluka, jangan ikut. Jangan ikut. Kadang-kadang mungkin kita berteman dengan orang dan orang itu misalnya ya dia punya musuh. Nah dia pengen nih pengaruhi yang lain supaya ayo kita musuhi rame-rame. Lalu Anda ikut-ikutan di sana, Anda udah terlibat nih. Udah buka telinga dan buka mata, buka hati untuk ikut di dalam hal-hal buruk. Jadilah orang-orang Kristen sejati yang punya pendirian. Amin. Tidak mudah dipengaruhi. Haleluya. Tidak mudah menerima input-input buruk dan membuat jiwanya rusak, pikirannya rusak. Tapi tetap ada di dalam kebenaran. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu melakukan 5 hal ini, jaminan ini ya, 6 ya, 5 saya gabungkan jadi 1, 5 angka anugerah ini Bapak Ibu. Hiduplah dalam kebenaran, berkatalah dengan jujur, menolak untung hasil pemerasan, mengebaskan tangannya tidak menerima suap, menutup telinga dan mata dari hal-hal yang jahat, maka jaminannya adalah apa tadi? Saudara akan tinggal di tempat tinggi di dalam hadirat Tuhan, aman, tidak terdeteksi oleh predator-predator. Bahkan kalaupun dia naik, saudara ingat cara Raja Wali mengalahkan mangsa? Bawa mangsanya ke tempat tinggi, lalu mangsanya mati di sana.
karena nggak punya kemampuan hidup di tempat tinggi. Iblis nggak punya kemampuan hidup di tempat tinggi. Dan dia akan kalah dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya kalau saudara ada di tempat tinggi. Dan tempat tinggi kita adalah dalam hadirat Tuhan. Dan orang-orang yang ada dalam hadirat Tuhan punya lifestyle, gaya hidup, hidup dalam kebenaran, berkata dengan jujur, menolak suap, menolak pemerasan, menutup telinga dan mata dari kejahatan, hidup dalam kekudusan. Bisa? Apakah bisa? Bisa. Kalau yang menjadi tuntunan kita firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita aman kalau kita jaga hidup kita dengan firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biar musik saja mainkan pelan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang pagi hari ini bilang, Tuhan, saya mau dapat jaminan. Saya hidup di dalam keamanan yang berlimpah. Saya mau tetap ada di tempat tinggi. Dan saya mau melihat penyediaan tanpa batas. Roti makananku akan selalu tersedia. Air minumanku pasti ada di dalam tempatnya bagiku. Dan kalau itu Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu. Yang ada di onsite, Bapak Ibu boleh berdiri dari tempat duduk. Yang ada di Zoom, Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu yang mau ada di dalam jaminan perlindungan-Mu. Keamanan yang pasti. Kelimpahan yang selalu tersedia. Kami akan hidup dengan kingdom supply. Supply dari kerajaan surga. Gak akan ada lagi kata-kata sumut dari mulut kami tentang kekurangan kami. Karena jaminan kami itu Tuhan. Kalau saldo di bank pasti habis. Kekuatan kami juga pasti habis. Semua yang ada pada kami itu terbatas Tuhan. Dan bahkan satu saat Engkau akan menggoncangkan semua yang ada di muka bumi termasuk kekuatan kami. Tapi pagi ini Tuhan ada garansi yang kami terima dari firman-Mu. Dan anak-anak-Mu yang mengambil keputusan di pagi ini Tuhan pasti jamin mereka. Aku berdoa kepada mereka yang mengangkat tangan di Zoom. Mereka yang berdiri di onsite Tuhan. Lihat ketidakberdayaan mereka dan penyerahan mereka kepada Tuhan. Ambil alih, pegang tangan mereka dan tuntun mereka, bawa mereka. Masalah mungkin ada Tuhan. Tapi Engkau jaminan bagi mereka. Bahwa di bukit-bukit tinggi Engkau taruh mereka. Kubu pertahanan benteng mereka adalah kubu di atas bukit batu yang tidak terdeteksi oleh predator. Dan air tidak akan pernah habis, makanan tidak pernah habis. Selalu akan ada more than enough, lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Dan saudara terima dalam nama Yesus penyediaan tanpa batas. Sampai kami akan menjadi seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kami penuh dengan tawa, lidah kami dengan sorak-sorai. Karena tidak terhitung berkat-berkat-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Roh Kudus bantu kami
untuk taat di dalam melakukan apa yang hamba-Mu tadi sampaikan. Dan biarlah kami hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita akan terima perjamuan kudus.